Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa di pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, ini pertama di materi kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang tema indahnya saling menghormati. Pada materi ini ada 4 bagian yang nanti harus anak-anak pelajari. Di antaranya pengenalan surat Al-Kafirun, membaca surat Al-Kafirun, menulis dan menghafal surat Al-Kafirun, dan yang terakhir memahami isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Sebelum kita masuki pada pengenalan surat Al-Kafirun, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada 5 gambar tentang tempat-tempat peribadatan di Indonesia. Dalam gambar ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Di antaranya perbedaan mengenai agama, suku, bangsa, dan budaya. Semua perbedaan itu memang terjadi dan menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Dalam Islam ada tuntunan bagaimana kita menghargai dan menghormati agama lain. Hal itu ditunjukkan dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Anak-anak tentu tahu apa itu surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Sedangkan nama Al-Kafirun sendiri diambil dari ayat pertama di surat ini yang artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun ini turun ketika pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy berusaha membujuk Nabi Muhammad untuk bisa berkompromi dalam peribadatan, menyatu dalam peribadatan antara orang Islam dengan orang-orang kafir. Mereka mengusulkan bagaimana kalau beribadah itu bergantian. Sehari menyembah Allah, sehari menyembah apa yang mereka tuhankan. Tetapi itu dibantah keras oleh Nabi Muhammad SAW setelah mendapat wahyu dari Allah bahwa untuk urusan ibadah kita tidak boleh bercampur baur dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita dituntun untuk saling menghormati mereka, tetapi bukan berarti kita harus sama-sama mengikuti peribadatan mereka. Inilah yang nanti dipesankan dalam surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya, bagaimana anak-anak bisa membaca surat Al-Kafirun? Tentu Pak Guru yakin bahwa anak-anak sudah banyak yang bisa. Pak Guru hanya mengingatkan bahwa ada beberapa bacaan dalam surat Al-Kafirun yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, surat Al-Kafirun ayat yang pertama berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Ada bacaan panjang di sana, ya itu dibaca panjang. Pada ayat kedua juga ada la a'budu ma ta'budun. Juga ada bacaan panjang di lafaz la
Ya, pada ayat ketiga juga wala antum abiduna ma a'bud. Ada bacaan panjang dan juga ada bacaan dengung. Nun mati bertemu tak antum. Itu dibaca dengung, itu bacaan ihwa kalau di dalam ilmu tajwidnya. Ayat keempat juga ada bacaan panjang sama wala ana abidum ma abadtum. Ada bacaan panjang pada la, dan hati-hati di sana juga ada na yang dibaca pendek. Wala ana itu dibaca pendek nanya ya. Pada ayat yang kelima juga ada bacaan panjang dan ada bacaan dengung. Nun mati bertemu tak antum. Pada akhir lafaz ma'abud ada qalqalah. Di tal yang dibaca sukun, tal yang dibaca mati ada qalqalah kubra di sana di akhir lafaz. Diakhiri dengan ayat yang terakhir ke-6 lakum dinukum waliyadin. Itu surat Al-Kafirun ayat yang terakhir. Anak-anak, untuk membaca surat Al-Kafirun agar bisa sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tuntunan, maka anak-anak harus perhatikan betul, bersungguh-sungguh membaca sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas pengenalan surat Al-Kafirun dan cara membacanya saja. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di materi ini di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar anak-anak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.